ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba untuk membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah saya membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus duduk di bangku ini, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik, sampai saya tidur. Ayah dan ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Itu peraturan yang kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit, salah satu di antara mereka akan berpatroli, datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita pada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun yang melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha. Bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dari berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritikan tajam dari para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa orang pakai untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat saya dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, paling bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritikan tajam dari para pakar tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat dan bersama dengan handphone itu. Andai saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin kalau saya menderita? Apa tidak terlihat beban derita ini di wajah saya? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting, seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Kalau penderitaan saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tidak akan ada yang mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau saya sedang diburi sepi dan kepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin
yang mampu dan mau berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa terasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Handphone bukan lagi benda biasa. Ia telah menjadi bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita, dikala semua orang tidak ada waktu luang dan malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum ada nilai guna. Setiap pagi, siang, sore, bahkan malam, merekalah yang selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan fotonya cukup, mereka akan melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin bertamasya, mereka akan bersedia. Ia juga telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Kita juga telah menyimpan password dan pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Ya, bahkan kini kita bisa lebih dekat dengannya daripada dengan sesama kita. Itu mengapa berpisah dengannya walaupun saban malam rasanya seperti bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, begitu berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. A R R A Y A N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya. Tapi apapun jenis mereka, mereka tetap sama, setia melayani dan menemani kita. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan kekonsistenan mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaan. Apalagi pergantian pemimpin. Bisa semakin baik, malah semakin anjlok tentunya. Maaf, ya maklumlah, namanya orang sedang diterkam sepi dan rindu, suka melayang-layang kemana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya berprestasi dan maju dalam bidang studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa sejak kecil dengannya. Dan sebelum ada peraturan seperti itu, saya tuh sudah terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari-hari, meski sesaat tanpa dia. Kadang
Kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil Casey, saya dekatkan ke dada saya. Kadang saya juga terkenang saat masa-masa dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan kritis, saya menjadi panik, mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara riang berrenyah. Bertamasya kemanapun dia ingin mengunjungi situs-situs dan nikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simple, lebih cepat, dan ia tidak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia juga telah memberitahu kita apa saja yang mudah dan cepat tanpa mengerahkan tenaga. Bahkan kini, dia telah memiliki sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana kita bisa berlama-lama dengan buku-buku bisu? Itu sangat menghabiskan tenaga, waktu, serta pikiran. Sedangkan kita hidup di masa di mana tergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa saja yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sempat berhasil tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal penting saja. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu, duduk sangat asik dan intim bersama handphonenya masing-masing, saya merasa terhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya menjadi menurun. Bahkan kini dia ada di kepala saya, menjadi denyut dalam jantung saya. Saya amat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Arya, ada apa nak?